Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada pada bulan Rajab, dan ini merupakan bulan haram, bulan suci, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala ada datangnya tamu yang amat sangat teramat istimewa, yang mereka hanya orang-orang yang betul-betul memahami tentang persiapan yang terbaik. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, dahulu setelahnya mereka biasa mempersiapkan menyambut syahrul Ramadan, yaitu sejak bulan Rabiul Akhir. Jadi sejak bulan ke-6, jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka mempersiapkan menyambut datangnya Ramadan dengan persiapan yang terbaik. 6 bulan sebelumnya mereka persiapan dengan segala persiapan sebagaimana kita persiapan untuk menyambut tamu yang datang ke rumah kita, tamu yang istimewa. Semakin istimewa tamunya, maka semakin persiapannya lebih baik. Kalau tamunya cuman Pak RT istimewa nonton Pak, istimewa ya. Misalkan tetangga sebelah datang ke rumah kita, ya disambut biasa-biasa. Tapi kalau yang datang calon besan misalkan, atau calon mertua, maka penyambutannya akan dipersiapkan yang terbaik. Nah, itulah ketika seseorang menganggap tamunya adalah tamu yang istimewa. Dan mudah-mudahan kita berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama, yaitu mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari. Kalau mereka 6 bulan, ya minimal 6 hari sebelum Ramadan. Tapi bangetan jangan 6 hari sebelum Ramadan. Ya minimal bulan Sya'ban, karena Sya'ban itu disebut dengan syahrul i'dad, bulan persiapan. Betul-betul sudah mepet waktunya, maka persiapan pada bulan tersebut. Dan para sahabat itu setelah melaksanakan siam Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka fokus memohon kepada Allah agar Ramadan yang telah dikerjakan diterima. Jadi tidak ada bulan kecuali hati mereka terpaut dengan syahrul Ramadan. Ada satu hadis yang kemudian membuat kita kemudian memahami betul arti sebuah Ramadan. Apa itu? Yaitu yang disebutkan oleh Talha, di mana ketika beliau bermimpi 2 pemuda masuk Islam dengan bersamaan, mengawali amal solehnya bersamaan, tapi matinya berbeda. Satu pemuda mati di medan pertempuran, semangatnya dia berjihad, dan dia mati di atas peperangan atau mati sebagai syuhada. Sedangkan yang satu meninggalnya 1 tahun setelah kematian temannya tadi yang masuk Islam baru, tetapi matinya di atas kasur, tidak syahid. Ternyata dalam mimpi Tolha, Allah memperlihatkan tentang 2 pemuda ini
dimasukkan oleh Allah ke dalam surga lebih dulu yang mati di atas kasur. Ya. Maka Tolha heran, kenapa yang dimasukkan lebih dulu? Dia punya amalan pahala sebagai syahid. Ya. Di antara para syuhada. Maka ketika beliau bangun kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah mimpinya benar? Ya. Kan mimpi berasal dari 3 sumber. Kata para ulama, salah satunya Imam Ibnu Qayyim, yaitu dari Allah, 2 dari setan, yang ketiga dari angan-angan atau impen-impen. Ya. Jenengan ketika jalan-jalan di satu jalan, tahu-tahu lewat Ninja 500 cc misalkan, ya, motor Ninja. Lalu mikir terus kapan suatu Ninja 500 cc minimal 250 lah misalkan. Akhir malamnya ngimpi, bisa jadi karena pikiran impen-impen. Nah, bisa jadi karena dari setan. Misalkan ngimpi doyak-oyak kiri misalnya, kemudian dicokot, adu-adu, tangi-tangi tiba-tiba dicokot kucing, Pak. Ya. Maka ini mimpi yang buruk misalkan. Maka dalam Islam mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Mbak Yu nyun pangapunten, kula sakderenge nyun pangapunten. Kula ndek bengi ngimpi jenengan. Lho napa nggih? Jenengan dicaplok boyo teng pinggir sungai Laweyan misalkan. Bar niku sing diceritani sakjeke urip langsung pindah omah ngedoi Sungai Laweyan, Pak. Ini enggak boleh. Pokoknya mimpi buruk kaidah dalam Islam tidak boleh diceritakan, ya. Tidak boleh diceritakan. Nah, maka Rasulullah pun mengatakan benar mimpi Tolha itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Tolha menanyakan, bagaimana bisa ya Rasulullah? Tolha mengatakan, bukankah yang mati tidak syahid tadi matinya 1 tahun setelah kematian yang syahid? Betul ya Rasulullah. Kalau begitu dia mendapatkan 1 kali Ramadan lebih banyak dari yang satunya. Dan ketahuilah 1 Ramadan yang lebih banyak yang dia dapatkan itu membuat jarak di antara keduanya masuk surga, kata Rasulullah, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi itu jaraknya. Bayangkan. Makanya Ramadan itu jangan pernah disia-siakan. Makanya sampai Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril tentang orang-orang yang celaka. Datangnya Ramadan, dosanya tidak diampuni. Selesai mengerjakan Ramadan, dosanya tetap malah tambah. Ya, maka menyedihkan. Ya, maka ini kecelakaan besar. Maka itulah ini tentang kemuliaan syahrul Ramadan. Maka tidak akan mungkin menyambut istimewa Ramadan kecuali dia tahu tentang keistimewaan Ramadan. Baru mempersiapkan hati kita dipersiapkan bagaimana menyambut syahrul Ramadan. Karena bagaimanapun beribadah dengan hati yang masih kotor, dengan hati yang masih rusak, dengan hati yang masih sakit, itu sulit merasakan halawatul ibadah, manisnya ibadah. Maka seperti orang umroh, haji, itu disarankan oleh para ulama jauh-jauh hari, sebulan, 2 bulan sebelumnya atau lebih dari itu, mereka banyak istighfar dan taubat untuk membersihkan jiwa mereka. Jadi ketika hatinya sudah bersih, hatinya sudah semangat dalam beribadah, hatinya sudah dicuci, kemudian dia berangkat masuk ke Masjidil Haram, itu nangis dan semangat dalam beribadah kepada Allah. Tapi kalau hatinya nggak ditata, berangkat masih banyak bermaksiat, kemudian berangkat sampai sana lihat Ka'bah yo biasa-biasa, malah tawaf sambil selfie ya tidak, atau tawaf sambil streaming misalkan. Sa'i juga sama. Kemudian orang nangis dia tidak bisa nangis, orang semangat dia tidak semangat. Semangatnya kalau belanja. Nah, itu yang terjadi. Maka ini adalah sesuatu yang menyedihkan. 30 juta tidak mendapatkan umroh yang mabrur ya. Maka jamaah yang Allah, yang ketiga persiapannya adalah bagaimana dia mempersiapkan fikih di dalam puasa Ramadan, sunnah-sunnahnya, hal-hal yang membuat amal ibadahnya ditolak oleh Allah, artinya tidak diberikan pahala oleh Allah apa saja, dan hal apa saja yang membatalkan puasa Ramadan. Dan apapun amal-amal ibadah yang sangat ditekankan dilakukan pada bulan Ramadan.
mempelajari tentang malam Qadar atau Lailatul Qadar, bagaimana kita berusaha memperolehnya, seluruhnya kita pelajari sehingga betul-betul masuk Ramadan kita sudah siap. Ibarat mobil motor yang dibeli tahun 90-an sudah pun dirayen pakai. Siapa pakai. Jadi ngerayennya bukan pas masuk Ramadan, tapi sebelumnya, sehingga Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini sekedar prolog pengantar kajian kita malam hari ini. Ini biasanya kalau kuliah pertama itu pengantar terus pulang, Pak. Ya. Ini pulang atau teruskan? Terakhir kita tema, Pak. Masih ingat? Saya juga lupa ya. Syarat dan rukun sahnya jual beli sudah. Barang-barang ribawi dan kaidah pertukarannya sudah. Betul ya? Kemudian praktek jual beli yang dilarang sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Sama-sama lupa, Pak ya. Ini disiapkan papan tulis, Pak. Tadi saya berpikir habis sholat, wah disiapkan papan tulis ini kira-kira nulis-nulis apa kan gitu. Terus ya kalau fikih muamalah muasirah mungkin akan banyak nulis saya. Ya. Misalkan tentang GoFood misalkan, atau tentang e-wallet, atau tentang macam-macam ya. Itu maka mungkin banyak nulis. Tapi kalau kaidah-kaidah barangkali lebih pada penjelasan. Atau tadi saya berpikir tak kasih pengantar tentang ilmu faraid, tapi pengantar ya, pentingnya ilmu faraid. Pilih mana ibu-ibu? Pilih mana? Tahu faraid ibu-ibu? Mawaris ya, atau warisan ya. Atau pilih pulang? Saya mana? Pilih mana? Warisan. Saya belum pernah menyampaikan di sini. Pengantar ilmu warisan belum. Jadi pun pengantar aja ya, bukan pembahasan kan panjang dan rumit ya. Ini ada satu tema tentang fi al-mawarith wa ahkamiha, yaitu tentang ilmu warisan dan hukum-hukumnya ya, di dalam hukum-hukum warisan. Betapa pentingnya ilmu mawaris ini karena ketika seseorang ya, menunda-nunda pembagian warisan atau membagi tanpa dengan ilmu, maka disinilah kemudian akan terjadi pengambilan hak orang lain. Dan ini sangat membahayakan. Kita sudah pernah sampaikan ad-dzulmu thalatha. Kedzaliman itu ada 3. Kedzaliman pertama dan kedua itu kedzaliman kita kepada Allah. Dan kedzaliman kita tahu dengan Allah pasti mengampuni. Tapi kalau kedzaliman kepada makhluk itu belum tentu, Pak. Karena makhluk biasanya pemaaf atau dendaman, Pak ya. Kadang didolimi tetangganya wis teles karena Gusti Allah. Kalau enggak ya ono tak tunggu ning padang masak. Sudah disiapkan, Pak, untuk ditunggu di padang masak. Maka inilah kedzaliman terhadap makhluk. Itu kata Rasulullah, ad-dzulmu yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan kedzaliman terhadap makhluk ini tidak akan selesai dengan taubat nasuhat tanpa minta kerelaan, itu enggak mungkin, Pak. Makanya kata Imam Syafi'i, ketika engkau punya kedzaliman terhadap makhluk, berarti kamu harus berusaha keras meminta kerelaan. Kalau enggak bisa, maka ya tadi banyaklah beramal yang kelak nanti engkau diambil pahalamu sebagian oleh mereka, sisanya masih banyak untuk bisa menghantarkan kita ke surga. Ternyata malah minus, Pak ya. Wah niku celaka. Ini biasanya sing minus-minus niki tokoh-tokoh karo pimpinan-pimpinan, Pak ya. Apalagi pimpinan negara, Pak ya. Wah itu minusnya oke, Pak. Kalau
Kakean ngapusi loh Pak. Kalau kakean ngapusi atau mendolimi lah. Nah, ini tentang ilmu faraid atau mawaris. Ini adalah ilmu yang tujuannya adalah menghantarkan harta kepada orang yang berhak menerimanya. Ini adalah tujuan ya, ilmu faraid menghantarkan harta kepada hak mendapatkannya. Nah, berarti kalau warisan itu tidak dibagi dengan ilmu faraid, berarti ada kemungkinan ada hak orang lain yang tidak didapatkannya karena diambil oleh yang lain, ya. Dan itu membahayakan, ya. Contoh, saya kasih gambar, Pak. Yang sana nggak kelihatan, nggak apa-apa, Pak. Sabar itu pahalanya besar, Pak. Dan punyalah 3 anak. 1, 2, 3. Ini anak perempuan, ini anak perempuan, ini anak perempuan. Yang enaknya yang meninggal suami dulu atau istri dulu? Saya serah jenengan, Pak. Oh, kata ibu suami dulu, kata bapak-bapak istri dulu. Nah, saya ibu-ibu lah ya, suami dulu meninggal. Ya. Oh, katanya banyak janda daripada duda, Pak. Berarti kan suami mati lebih dulu itu lebih banyak, Pak. Kenapa kok suami mati lebih dulu, lebih banyak? Kakean di sini bojone nomor belum, Pak. Ya. Tertekan terus stres mati, Pak. Nah, ketika seorang suami meninggal di mana punya 3 anak dari seorang istri misalkan, maka harta suami ini kalau dia tidak memiliki ayah, ya, ini ada ibu, ternyata ayahnya sudah meninggal atau dua-duanya sudah meninggal, kemudian kakek juga sudah meninggal, dia tidak punya anak laki, kan begitu? Anak laki nggak punya, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, misalkan ini adalah 4, ini laki-laki, punya anak laki-laki, ini meninggal tahun 2000 misalkan, sedangkan suami bapaknya laki-laki ini meninggal tahun 2011, otomatis kan ini nggak dapat, tapi dia punya anak laki-laki, berarti suami ini dari istri ini, sang ayahnya anak-anak, ketika dia meninggal anak laki-lakinya nggak, kan itu, anak laki-lakinya nggak punya, maka hartanya si suami ini bisa jadi bisa lari kepada saudara atau yang disebut dengan hawashi, ya, kalau dalam bahasa ilmu faraid hawashi ini saudara. Tapi ketika ada ayah atau kakek atau anak laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucunya ini, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki ini, ya, maka saudara terhalang, ya, ini terhalang. Tapi kalau ternyata nggak ada ini, nggak ada, misalkan memang anaknya laki-laki juga nggak ada, memang misalkan bapaknya nggak ada, kakek dari bapaknya nggak ada, nah saudara bisa mendapatkan warisan. Dan kasus ini ternyata banyak. Ketika kita sampaikan ini, ada ibu-ibu datang 2 orang, Ustadz, berarti selama ini saya ngambil hartanya Pak D, Pak Lek saya. Lah kenapa? Karena waktu bapak saya meninggal, itu putri anaknya cuma 3, Ustadz, saya paling barep. Anaknya perempuan 3, waktu bapak meninggal ibu masih ada, jatahnya bapak ibunya bapakmu masih ada, yaitu kakekmu sudah nggak ada, Ustadz. Kakeknya dari bapakmu, yaitu bapaknya bapakmu, ya nggak ada.
Nggak ada anak laki-laki, nggak ada. Cucu laki-laki dari anak laki-laki mungkin pernah ada terus meninggal, juga nggak ada. Maka istri akan mendapatkan berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Karena suami yang meninggal ini punya anak, baik dari dirinya maupun dari istri yang lain. Ya. Kalau suami maka istri dapat 1/8, baik dari dirinya maupun dari orang. Ini kebetulan dari dirinya punya anak 3. 1/8 berarti sisa berapa? Anak perempuannya lebih dari satu. Kalau anak perempuannya cuma 1, maka diambil setengah. Kalau ini karena lebih dari 1 yaitu 3, maka diambil 2. Berarti sisanya berapa? 1/3. Ya, karena 2/3-nya lari ke anak perempuan dibagi rata. Ya, 2/3. Yang 1/3 ini lari ke saudara. Ini misalkan ada saudara. Seperti itu. Ini contoh. Kalau ternyata ini dibagi cuman kepada 3 anak saja, wis anake wedok terus bagi roto bar. Kan ngoten Pak nggih. Ternyata ada hak saudaranya yang terambil. Ya, maka ini akan dituntut di akhirat, Pak. Jadi ini enggak main-main. Makanya membagi harta itu harus dengan ilmu faraid. Sekarang contoh kasus, Pak. Ini saya ingin menunjukkan betapa pentingnya dalam pembagian warisan dengan ilmu faraid. Contoh kasus orang datang kepada, ini kasus nyata, Pak. Bapak-bapak yang umurnya saya perkirakan sekitar 50, 45, paling tua kayaknya sekitar 58. Ya. Ada 4 orang, ya, kakak beradik datang ke pondok kita. Kayaknya di sini nggak ada ya. Ya. Datang ke sana, Ustadz kita punya harta warisan, kita mau bagi harta orang tua kami. Oh iya, siapa ahli warisnya? Kita berempat Ustadz. Cuman empat orang ini, nggak ada yang lain, nggak ada Ustadz. Ya. Nah, ini sudah ya, saya hapus ya. Saya kasih gambaran ya dari yang ditanyakan ke saya. Ya. Supaya tahu bagaimana resiko menunda-nunda pembagian warisan. Ini ada suami, anaknya 4. Ya. Pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki, keempat perempuan. Ya. Bapak mereka, yaitu suami ini atau bapak mereka ayah, ya, itu meninggal tahun 2007. Ibunya meninggal tahun 2011. Mereka datang untuk bagi warisan tahun 2023. Bayangkan Pak, selisihnya berapa? Panjang. Ya. Kesalahan orang itu memahami bahwa dalam pembagian warisan itu satu, yaitu didol dibagi. Nah, itu adalah pelaksanaan penyerahan. Ya. Dalam pembagian warisan itu begini yang paling penting. Ya. Pertama, ini tahapan ya. Karena alasannya begini, sebagian orang mengatakan, Ustadz, ibu saya masih hidup, mosok warisannya dibagi. Itu railo, sok ngenteni ibu mati lagi dibahas wari. Nah ini kesalahan fatal Pak, dan sangat fatal. Karena ini contoh kejadian yang datang ini tahun 2003, saya tanya waktu itu, Bapak jenengan meninggal tahun berapa? 2007 Ustaz. Ibu jenengan 2011. Lalu saya tanya lagi, ketika bapakmu mati, bapak ibunya bapakmu, berarti kakek nenekmu dari bapak, itu masih hidup nggak? Ada yang masih hidup? Kalau enggak, kakeknya bapakmu dari bapakmu masih hidup nggak saat itu?
oh sudah meninggal Ustaz, kecuali ibunya bapak. Dan dia meninggal tahun 6 bulan setelah bapak meninggal. Cuman 6 bulan itu saya nggak tahu 2007 atau 2008. Yang jelas ini masih punya ibu. Saat anaknya ini, yaitu seorang suami ini meninggal, itu ibunya masih ada. Karena dia meninggal baru plus 6 bulan. Baginya 2023. Dapat nggak ini warisan? Dapat, Pak. Karena pada saat bapak, anak laki-lakinya ini meninggal, dia masih hidup, Pak. Kalau bapaknya kan sudah mati, ya. Dia masih hidup, dia dapat. Cuman bagian ibunya ini akan diwaris oleh ahli warisnya, yaitu mungkin saudaranya dari ini, kan begitu. Nah, itu kesalahannya. Nah, sekarang ketika saya tanya, oke, ibunya bapakmu masih hidup pada saat bapakmu meninggal tahun 2007, yaitu meninggal baru setelah 6 bulan kematian bapakmu. Sekarang saya tanya, mana harta bapakmu dan mana harta ibumu? Jenengan tahu nggak mana harta bapak dan mana harta ibu? Wah, kalau itu yang tahu ibu dan bapak, Ustaz. Pernahkah jenengan menanyakan tentang harta di antara keduanya? Enggak itu Ustaz. Pokoknya hartanya memang bercampur, Ustaz. Tapi kita nggak tahu porsinya yang mana, tanahnya yang mana, rumahnya yang mana. Kami anak-anak orang Jawa, jadi nggak berani menanyakan harta-harta orang tua. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana panjenengan akan menentukan haknya ibu ini, misalkan seperenam, haknya ibu ini, dari bagian harta anaknya itu suami ini, bapakmu ini. Sedangkan nggak jelas antara, gitu Pak. Itulah masalahnya. Nah, maka kata para ulama, tahapan dalam pembagian warisan itu yang pertama, memisahkan harta si mayit, yaitu harta muwaris. Muwaris itu si mayit. Yang kedua, jadi yang emboke sing bangun bapak kan ngoten Pak. Ken tanah mek tembok sing bangun bapak, berarti nilai rumah itu tanahnya milik ibunya, bangunannya milik bapaknya. Kalau tanah per meter 1 juta, luasnya 300 meter, berarti 300 juta milik ibunya. Ketika rumah itu dinilai dijual harga 600, berarti yang 300 juta milik bapaknya. Maka yang dibagi adalah 300 juta. Kalau andaikan rumah itu dinilai dan dijual, misalkan. Nah, maka itu harus dipisahkan dulu harta si mayit dengan yang bukan hartanya. Nah, harta si mayit ini apa saja yang dibagi? Nah, kesalahan yang pernah tapi jamaah lain itu memahami bahwa harta si mayit itu harta yang dibagi pada saat misalkan untuk istrinya ya. Karena ada itu bapak-bapak 2 orang datang ke rumah saya. Waktu itu saya terima di kantor, kemudian Ustadz, bapak saya kan meninggal. Tapi sebelum meninggal, ibu lebih dulu meninggal. Tapi setelah ibu meninggal, bapak saya rabi lagi, Ustadz. Karena nggak kuat kesepian. Kalau ibu-ibu kan kuat ya, kesepian. Rabi lagi. Nah, ketika rabi lagi, bapak pindah dari rumah yang dulu besar, kemudian pindah beli rumah sederhana dengan istri yang sekarang. Tapi sekitar 2 tahun kemudian bapak meninggal. Nah, rumah tersebut diwaris, itu bagian istri berapa Ustadz? Lah, karena bapak punya anak, bagian istri 1/8, selesai. Habis, 1/8, oh ya nanti kita bagi Ustadz, selesai. Ketika mau pulang, ini juga kita mau ngurus warisan bapak yang berupa sawah Ustadz. Loh, tunggu dulu sebentar. Sawah itu milik siapa? Milik bapak Ustadz. Nah, terus istrinya bapakmu yang sekarang, jangan kok tadi bilang cuma dapat bagian rumah. Ya Ustaz, kan yang harta didapatkan bapak dengan istri yang sekarang kan cuma rumah Ustaz. Ketika sawah, rumah besar, beberapa tanah, kemudian gudang itu dulu bersama ibu. Jadi istri sekarang nggak dapat. Oh, ini nggak benar Pak. Ya.
Berarti dia selama dia itu pasangan hidup atau ahli waris, maka dia mendapatkan harta, seluruh hartanya sesuai dengan bagiannya, baik harta itu didapatkan ketika masih bujangan, Pak. Baik harta itu didapatkan setelah menikah, baik harta itu warisan dari orang tuanya, baik itu harta itu misalkan rumah diberikan dari tetangga sebelah, misalkan tetangga sebelah saking sugihnya omah misalkan. Maka semua itu menjadi hartanya. Berarti ketika semua itu menjadi hartanya, ketika meninggal, maka ahli warisnya dapat dari semua yang dimiliki, statusnya dimiliki, maka dapat. Nah, itu yang kadang-kadang jadi di masyarakat seperti itu. Misah harta si mayit. Karena dalam Islam itu tidak menggunakan sistem gonogini, Pak. Gonogini pun dibuat oleh pemerintah, oleh pengadilan agama, itu sebagai sarana untuk memberikan solusi jika kedua belah pihak tidak menyepakati harta masing-masing diterapkan. Jadi misalkan ya, sing lanang hartane 100%. Pokoknya saya nggak terima, kamu aku raker hartamu harta berdua. Mereka nggak sepakat, ya sudah, akhirnya diputuskan setengah. Itu namanya gonogini. Nah, tetapi kalau sepakat, misalkan Mas bondoku, misalkan ini cerai ya, Mas bondoku mau omah iki siji, sedangkan pabrik perusahaan kabeh kamu yang mendapatkan itu milikmu. Begitu ya sudah. Berarti ada kesepakatan. Ya, maka hukum gonogini tidak dijalankan. Ini saya seperti itu di pengadilan. Kalau dalam perceraian, biasanya dua. Itu yang saya tahu. Nah, maka dan kan yang bukan harta paling tahu istrinya, Mbak. Nah, sedangkan anaknya 4 ini tidak pernah bertanya kepada ibunya ketika masih hidup hartanya bapak yang mana saja, karena nggak pernah membahas warisan. Apa yang terjadi ketika 23 saya tanyakan, mereka pada semua nggak tahu, cuma nebak-nebakan, kita itu lemah kayak sing tuku ibu, ora kayak bapak. Akhirnya saling surup di antara anak-anak. Nah, ini masalah, bagaimana akan menentukan bagian nenek ini dari harta anaknya itu bapak panjenengan. Itu jadi persoalan. Nah, maka inilah resiko menunda-nunda warisan. Nah, baru yang kemudian mencatat seluruh kewajiban, menjalankan atau memitigasi, ya, menjalankan seluruh kewajiban si mayit atau muwaris. Seperti apa? Hutang, biaya pemakaman, itu diambil dari harta si mayit. Meskipun boleh dari orang yang nyumbang, tapi lebih utama dari harta si mayit. Menurut sebagian ulama, kain kafan yang diberikan dari orang lain dengan kain kafan dari hartanya sendiri itu lebih utama daripada hartanya diambil dari harta sendiri. Ini pendapat sebagian ulama. Wallahu ta'ala. Kemudian, cuman kalau di kita kan senangnya, masalah kain tak sumbangkan gitu kan. Ya boleh-boleh saja, tidak disalahkan. Tetapi bagi si mayit itu lebih utama kain kafan diambil dari harta dia sendiri. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian diat misalkan, kalau ada diat ya, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah wasiat. Ya. Wasiat. Saya itu pernah ditanya tentang membacakan wasiat seorang nenek-nenek yang meninggal. Nenek itu berwasiat sepertiga hartaku disumbangkan. Tapi ternyata tidak banyak disetujui anaknya. Dari beberapa anak banyak yang tidak setuju. Akhirnya ya tidak dijalankan. Saya nggak tahu sekarang sudah dijalankan atau belum. Tapi setahu saya belum dijalankan. Apa wasiat itu? Sepertiga harta disumbangkan ke lembaga pendidikan. Dan ketika saya tanya kenapa kok nggak segera ditunaikan? Wah, terlalu besar ibu menyumbangkan hartanya. Lah besar itu berapa? Lihat 30%, sepertiga kan 33%. Lah harta ibu berapa? Harta ibu itu ya kira-kira sekitar 90 miliar. Ya. Makanya saya kemudian madeg itu, ya Allah, kenapa kok enggak ketika hidup disumbang,
nikah. Sekarang dia mati bikin surat wasiat, anaknya nggak menjalankan, kan rugi. Ya. Mumpung pondok Insan Quran ini baru mau bangun, sumbangkan. Ya. Saya nawari wakaf. Ya. Nah, ini contoh Nah, tahapan yang ketiga inilah yang paling penting. Apa itu? Mencatat dan menetapkan siapa saja ahli warisnya. Siapa saja ahli waris dan bagian-bagian dan bagiannya. Ya. Tak 1/6, 1/8, 2/3 dan sebagainya. Nah, inilah tahapan yang harusnya disegerakan. Perkara tahapan yang keempat, menjual dan memisahkan harta warisan, itu urusan kesepakatan. Paham? Yang keempat kan tahapannya memecah dan menyerahkan. Memecah harta warisan atau penyerahan. Kan ada itu. Ustadz, ibu, ada masa kita bagi warisan kan sen ibu, masalah menjalankan warisan itu bukan berarti terus ibu ikon diusir, itu tidak. Sesuai semua kesepakatan misalkan. Tapi ini sudah dijalankan, memisahkan harta, tanya ke ibunya, harta ibu sama bapak itu yang mana selesai dapat, menjalankan kewajiban-kewajiban. Siapa ada yang hadir di situ? Ada orang-orang yang dikenal, itu bisa ditanya apakah bapak dulu berwasiat atau punya kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan, kan bisa ditunaikan segera. Kemudian yang ketiga, mencatat siapa saja ahli warisnya dan berapa bagian mereka masing-masing. Nah, inilah yang paling inti pada tahap ketiga ini. Kenapa? Karena untuk mengetahui ahli warisnya jangan-jangan sopo wae kan gitu. Kalau tadi seperti tadi saya sampaikan 3 perempuan anaknya, ketika diundang ustadz atau di antara mereka ada yang paham tentang faraid, ternyata menetapkan, oh ini ada bagian saudara bapakmu yang dapat 1/3 sisa setelah dikurangi jenengan, dan jenengan setelah dikurangi ibu jenengan. Selesai, otomatis mereka akan dipanggil saudara bapak, Pak niki ada warisan rumah sama mobil sama ini kita mau bahas warisan karena jenengan punya bagian 1/3 sisa dari setelah diambil kami 2/3 dari sisa ibu. Kemudian setelah dipanggil Pak D-nya 2 orang, buliknya 1 orang, kemudian kumpul ngomong, wes nduk masalah bagianku rasah, wes nggo kowe kabeh wae, kami bertiga tidak usah, selesai Pak urusan. Tapi kalau mereka nggak tahu kalau bagiannya itu ada, terus kita juga nggak membahas dengan ilmu faraid, di akhirat ditegakkan Pak. Dan mereka nanti akan, wis tak ikhlas ke, mungkin Pak. Ya. Wong itu di depannya neraka, dia bisa ambil amalan soleh dari orang-orang yang bisa dituntut, itu akan dituntut. Makanya ketika para ulama menafsirkan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, di mana orang akan lari dari ibunya, dari anaknya, dari suaminya, dari istrinya, dari bapaknya. Kenapa? Mereka lari karena takut dituntut di antara mereka. Jadi di akhirat kelak itu suami bisa nuntut istri, istri bisa menuntut suami, suami nuntut istri karena istri atau manut misalkan, atau orang layani misalkan, atau istri nuntut suami karena suami tidak pernah memberi nafkah, anak bisa nuntut bapaknya dan bapak bisa menuntut anaknya. Mereka saling menuntut. Kenapa? Cari selamat masing-masing Pak. Ya. Karena neraka jahanam mereka tidak ada yang mampu untuk menahan siksaan tersebut. Kalau di dunia masih bisa Pak, wis patenon aku ya anakku bisa Pak. Tapi di akhirat sulit Pak. Bahkan orang tua bisa menjadikan anak istrinya dan harta itu digadaikan menembus dirinya dari neraka jahanam. Nah ini contoh. Maka ini pentingnya kenapa segera dibahas. Kalau ternyata Pak Le dibahas bule, Pak D niki rumah kebetulan dipakai ibu, lah jenengan mau ngambil bagiannya dulu, ini kita nilai, maka kita bayar. Kalau enggak, ya tunggu dulu ibu ya. Oh, enggak apa-apa, bagianku keri gampang. Yang penting dipanggon ibu musik sampai mati. Kan itu kan, misalkan. Itu enggak ada masalah. Yang penting sudah tercatat siapa ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Karena begini contohnya. Jadi kasus ini ternyata
ada salah satu harta warisan itu perusahaan, Pak. Ya. Perusahaan ini jalan, Pak. Berarti setiap bulan menguntungkan nggak? Menghasilkan tidak? Menghasilkan. Perusahaannya dijalankan oleh istri dan 4 anaknya. Ini menghasilkan keuntungan. Ini ada bagian dari hasil keuntungan perusahaan ini, Pak. Tapi selama itu justru tidak pernah dikasih, Pak. Kan kalau misalnya ibunya habis meninggal, suami panggil ibunya, Bu, Eyang ini bapak sudah meninggal, bagian Eyang ada sekian, misalnya 1/6. Nah ini jenengan dapat warisan bagian, nah ini ada perusahaan rata-rata loh ya. Rata-rata orang tua itu ketika anaknya mati, terus ada istri anaknya, biasanya ngeten, Pak, wis aku rasa, aku wis butuh bondo, wis tinggal kowe wis selesai, Pak, urusan, Pak. Tapi kalau enggak, Pak, saudara suami ini, itu ada saudara suami biasanya ya jatah kau nanti tak anteni kan, biasanya Pak, yang sedulur, Pak, yang bapak ibu mungkin wis nggo anak apa kowe wae ya, sebagai putu-putu misalkan. Nah ini yang terjadi. Maka salah satu kelemahan ketika dibahas, nah hasil perusahaan inilah yang kemudian dinikmati secara kedoliman, diambil bagian ibunya bapaknya ya. Nah, ini bermasalah, Pak. Nah inilah tahapan-tahapan. Masalah memecah harta penyerahan itu sesuai kesepakatan, mau ditunda dulu dijual. Yang penting sudah dicatat, ditetapkan siapa ahli warisnya dan berapa bagian mereka masing-masing. Ini contoh betapa resiko besar orang itu menunda-nunda pembagian warisan. Ya, pembagian warisan. Kemudian dalam warisan kadang ada sebagian orang tidak memahami tentang perbedaan antara hibah dengan wasiat dengan apa lagi? Hibah, wasiat, warisan. Ya. 3 ini dulu. Ya. Ada di daerah Colomadu itu jamaah bapak-bapak ya umurnya sekitar 50-an itu tanya begini, Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama bapak, kata saya, Pak, kulo betah muda tinggi ndamel bengkel, butuhnya sekitar hampir 100 juta. Lah bapak kan enten tabungan kulo utang nopo pripun monggo ya. Nopo ngeten, Pak, kulo tak jatah warisan kulo pendet sakniki ya. Loh betul. Akhirnya saya bilang sama bapak saya, Pak, jatah warisanku tak cukup sakniki mawon 100 juta, mungkin bapak meninggal kulo pun mboten njaluk warisan ya. Oh ngono ya le ya ora apa-apa kan gitu kan. Karena kan dia punya adik, nggak mungkin kalau dia dikasih adiknya nggak dikasih kan jadi masalah ya. Maka terjadilah seperti itu. Apakah itu boleh, Ustaz? Jelas nggak boleh. Rukun dalam warisan itu kan ada 3. 1 muwaris, ada waris, dan ada mauruth ya. Orang yang meninggal, orang yang menerima warisan, dan harta yang ditinggalkan. Salah satu nggak ada yang nggak bisa membagi warisan. Sing mati sopo dereng enten, Ustaz. Nah, lah kok kon bagi warisan? Nah, ini ngawur ya. Maka tidak benar, tidak benar. Harus ada yang mati dulu. Atau tak tinggal sebentar, saya tunggu ada yang mati, nanti saya datang lagi. Enggak. Artinya ini tentang warisan. Warisan itu baru dibagi kalau ada yang meninggal, dari harta yang meninggal. Kemudian wasiat. Nah, wasiat inilah yang sering terjadi problem itu berkaitan dengan orang tua di Jawa. Itu biasanya ngasih wasiat itu terkadang menyusahkan ahli waris. Gini nonton. Apa contohnya? Panggil anak-anak bapak ismeh sentik-sentiknya dipanggil anak. Semua kayak bapakmu ismeh sakaratul maut misalkan ya. Mau ngomong ya, maka ibunya ngumpulkan anaknya di samping bapak. Bapaknya ngomong, "Nduk, le yen aku mati sok omah iki diwaris ning ojo pisan-pisan nganti didol." Ya. Pokoknya sing manggon gen manggon ning diwaris ning ora entuk didol. Yen ngantek kowe ngedol tak primpeni misalkan. Misalkan. Nah, maka
ini adalah wasiat yang menyusahkan ahli waris. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau tentang faraid, itu wasiat seperti ini boleh dilanggar, boleh dijalankan. Boleh dijalankannya begini. Misalkan ada anak yang kaya, bapak bikin wasiat yang menyusahkan ahli waris. Oke, tapi saya ingin menjalankan wasiat bapak. Adiknya dikumpulkan, ini rumah bapak kita nilai secara pasaran. Berapa pasarannya? Panggil appraisal yang mengukur nilai rumah. Niki kira-kira sekitar 3M mas. Oke, 3M setuju semua, setuju. Wes, bagianmu ini ada 3M, bagianku tak ambil, berarti sisanya katakanlah 2,5M. Nah, tak bayar kalian semua. Terus rumah ini mau tak wakafkan untuk khusus keluarga. Selesai, dia nggak akan jual rumah karena sudah diwakafkan untuk keluar. Itu namanya menjalankan wasiat orang tua. Silakan kalau mampu. Tapi kalau enggak, itu akan menumbuhkan konflik, Pak. Ya atau tidak? Omai gede, disekat dadi papat, anaknya papat, Pak. Kok setiap anak, dua anak limo, sekatnya dadi limo, Pak. Kok anak limo, arep nyekat meneh, raiso meneh, Pak. Ya. Akhirnya tengkar di antara mereka, itu terjadi. Ini biasanya sing nguasai anak mbarep, biasanya loh, Pak. Gini nonton, Pak. Ada itu saya pernah datang silaturahim, bukan silaturahim, disuruh ngisi kajian, ternyata di rumah orang kaya pinggir jalan besar, Pak. Saya nggak sebutkan tempatnya. Itu saya diundang salah satu anggota keluarga. Ketika sampai sana pengajian, terus di tengah-tengah beliau menyampaikan, Ustadz tolong disindir tentang warisan dan bagaimana harus ditunaikan. Ternyata bapak mereka itu dulu berwasiat yen iso omaya jodidon. Nah, anak barep menjalankan tapi dengan niat yang tidak benar. Apa itu? Dia kuasai harta itu. Adik-adik sudah berumah tangga, sudah punya anak, itu disuruh nyekat sendiri di samping-samping, sedangkan dia paling menguasai, paling besar. Dan adiknya nggak mau karena hidup berumah tangga, satu atap beberapa keluarga itu kan menimbulkan konflik dan masalah. Mereka baik ngontrak, ada yang beli rumah sendiri, kecil. Nah, sedangkan rumah dikuasai kakaknya. Padahal adiknya tadi pengen haji, nggak bisa, pengen umroh. Padahal rumah ini harganya, ya perkiraan saya mungkin sekitar puluhan miliar. Ya. Ini kan menyedihkan, ya, menyedihkan. Bahkan ada yang saya pernah datang ke rumah di kota Solo itu generasi cucunya bilang apa? Loh jenengan kok nyempil sedikit sini, ini rumah jenengan kan besar itu masih kosong. Itu bagiannya Bude Ustadz, sana bagiannya Pak Ade, ini bagiannya. Loh, jenengan siapa? Saya cucunya Ustadz, ibu saya sudah meninggal. Ya sebenarnya ini rumah besar Ustadz, ini kalau dijual puluhan miliar. Tapi ya beginilah Ustaz, dulu nenek saya sudah berpesan, ojo nganti didol. Akhirnya ibu bapak yang tidak sekaya nenek, akhirnya apa? Ya sudah, hidupnya cuma di situ, membiayai rumah yang besar, penghasilannya pas-pasan, dia nggak bisa umroh, nggak bisa haji. Ustaz. Coba andaikan dulu nenek tidak ngomong seperti itu. Kan ini dijual bagian ibu saya mungkin 10 eman dan bisa bikin rumah di pinggir kan bisa juga dapat besar, bisa umroh, bisa juga bisa kuliah sampai doktor mungkin dengan uang warisan itu. Tapi dengan wasiat itulah kami malah menderita, Ustaz. Ya, itulah yang terjadi. Makanya jangan membuat wasiat yang menyusahkan ahli waris. Kata para ulama, kalau membuat wasiat yang menyusahkan ahli waris seperti ini, contohnya tadi, maka boleh dilanggar. Saya sampai mengatakan itu, tahu-tahu ada bapak-bapak, alhamdulillah Ustaz, berarti susu tak dol. Ya. Ada yang seperti itu, Pak. Dia ternyata dapat ilmu baru yang alhamdulillah dia bisa mendapatkan bagian keinginan. Harap ngedol takut dulu wasiat bapaknya dan sebagainya. Nah, yang kesalahan yang lain adalah sering terjadi itu bagian wasiat, Pak. Contoh, sok yen aku mati, omah iki tak kek anak barep. Omah sing kono anak nomor loro, sawah karo omah kono anak nomor 3. Kabeh setuju nggih Pak. Ning sok yen aku mati. Semua diberi dengan nilai yang upayakan ada kesamaan, misalkan anak barep, anak putri, anak diberi kesamaan, tapi dengan wasiat yen aku mati. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh, Pak. Ya. Kenapa? Karena dengan wasiat, Pak. Wasiat itu
pada ahli waris yang mewarisi. Tapi wasiat itu, wasiat harta maksudnya ya, bukan wasiat ketakwaan. Wasiat harta itu sangat diperintahkan untuk ahli waris yang terhalang untuk mewarisi. Tapi kalau untuk ahli waris yang mewarisi, nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena ahli waris, misalkan ini, gambarkan dulu. Ini waktunya masih ada. Masih 5 menit. Oh, oke. Nggak kelihatan dari tadi. Kelihatan. Misal bapaknya meninggal 2007. Ternyata ada laki yang meninggal tahun 2005. Ya. Yang ini. Maka dan anak laki-laki ini punya anak. Misalkan anaknya 2, 1 laki-laki, 2 perempuan. Ketika meninggal lebih dulu dari bapaknya, yaitu bapaknya meninggal tahun 2007, sedangkan laki-laki nomor 3 itu meninggal 2005, maka ketika bapaknya meninggal, si anak laki-laki ini sudah tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia meninggal lebih dari pemilik harta. Paham? Lah terus cucunya gimana, Ustadz? Apakah bisa dari kakeknya? Tidak bisa. Kenapa? Karena terhalang oleh ini, ya, paman-paman dan bibinya ini. Kenapa? Karena terutama paman ya, yang itu yang menghalangi generasi cucu. Ya. Dia terhalang oleh pamannya ini. Nah, kenapa? Karena dia ahli waris dari bapaknya. Maka generasi cucu ketika bapaknya meninggal lebih dulu, dia dapatkan. Dan di sini para ulama mayoritas sepakat bahwa ayah seorang suami ini ketika tahu anaknya ada yang meninggal lebih dulu dan dia punya anak, maka buatlah wasiat cucunya. Paham? Wasiat harta. Nah itu boleh, Pak. So yen aku mati, misalkan bagian anaknya ini, katakanlah, misalkan ini contoh supaya mudah, Pak. Ini laki-laki semua lah ya. Maka anakku 1/4 harta dikurangi ibunya misalkan ya. Maka berarti kan sama, Pak, dengan bapaknya kalau dia hidup. Untuk cucunya 1/4 dari harta ya. Maka selesai masalah, Pak ya. Yang penting kan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Maka dan ini sangat ditekankan, sebagian ulama bahkan mewajibkan orang tua untuk membuat wasiat harta kepada cucunya yang bapaknya meninggal lebih dahulu atau orang tua yang meninggal lebih dahulu, sehingga dia terhalang untuk dapat hartanya kakek karena ada anak kakek ya, terutama laki-laki yang menghalangi dirinya untuk mendapat warisan. Nah, maka seorang suami ini maksudnya ayah atau kakeknya anak cucu ini membuat wasiat harta. Nah, wasiat itu tidak boleh untuk anak yang mewarisi atau siapapun yang mewarisi, nggak boleh. Kenapa? Karena wasiat itu diterapkan ketika pemilik harta itu meninggal, ya atau tidak? Wasiat itu diterapkan ketika pemilik harta meninggal. Padahal kalau dia meninggal, hartanya dibagi bukan dengan hibah wasiat, tapi dengan faraid, warisan, Pak. Ada ketentuan hitungannya. Maka nggak boleh. Dalam Al-Quran disebutkan demikian. Dulu awal-awal masih dibolehkan, kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang boleh itu adalah hibah, Pak. Misalkan hibah itu dia serahkan dan diberikan ketika hidup, Pak. Bukan yen aku mati, Pak. Nah, ini misalkan anak 4 kumpul ke rene kabeh. Nduk anak 4 kumpul ke. Bapak di pondok rodok kakean misalkan ya. Ya. Misalkan ya. Ki wis meh 300 miliar. Wis sing 100 miliar tak hadiahke nggo anak 4. Nyo kowe tak kei 20 miliar plus villa siji-siji. Ya. Kan nonton Bu nggih. Karena saking sugih. Boleh enggak? Boleh. Yang penting diserahkan dan kata para ulama ada saksinya. Selesai. Diserahkan ketika hidup. Tapi kalau yen bapak mati villa kono nggo anak mbarep, sing villa kono anak nomor 2, itu enggak boleh, Pak. Kalau mau serahkan pada saat dia hidup, Pak. Ya, serahkan pada saat hidup. Dan nanti kalau pas butuh pengen jaluk meneh, tidak apa-apa. Bapak itu boleh mengambil harta yang telah diberikan ke anak.
Baik dia setuju atau tidak, anak harus menyerahkan. Karena bapak itu menguasai harta anak. Maka Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu milik bapak. Ini ora terus gajine anake jaluk kabeh ngampun. Ya, yo nganggo toto kelola. Nah, ini contoh tentang hibah, ya, contoh tentang hibah. Jadi kalau hibah boleh, Pak. Dan ingat, hibah itu tidak menggunakan faraid, Pak, tapi menggunakan keadilan. Dalam konteks bukan faraid enggak adil, tapi menggunakan sistem kesamaan. Misalkan 1:1. Laki-laki dapat 1, perempuan juga dapat 1. Enggak terus anak lanang kayak toko karo omah, anak wedok omah tok. Nah, itu enggak adil, Pak, enggak boleh kata para ulama. Maka harusnya disamakan. Karena hibah bukan warisan. Kalau warisan 1:2, laki-laki 2, perempuan 1. Ini ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama. Ini contoh pengantar, Pak. Oke, soal mumat, Pak. Ada pertanyaan? Untuk ketentuan yang nomor 3 mencari Iya. siapa saja ahli waris, itu anaknya baik muslim maupun non muslim. Oh, nanti ada ketentuannya. Anak yang terhalang ahli waris secara umum, ya, yang terhalang dapat warisan adalah 1, jika dia itu berbeda agama, yaitu non muslim. Jelas dia tidak mendapatkan warisan, terhalang. 2, jika si ahli waris tadi mateni pemilik harta, ya. Lah dinteni bapak ra mati-mati pengen nikmati hartane, pateni kan itu. Konangan, maka anak itu malah enggak dapat warisan, Pak. Ya. Karena ada itu di sebuah kerajaan itu, kerajaan mana itu anaknya pengen dadi raja nih, bapaknya umurnya dawa kan ngoten, Pak. Karena dipeceti bendino terus, ora tau diutang, ora stres kan. Umure memang ditakdirkan panjang, akhirnya ra terima kan bapaknya pateni gendang naik tahta. Nah, maka salah satu penghalang mendapatkan warisan itu 1 karena budak rikob, ya, kemudian berbeda agama, yang ketiga yaitu karena membunuh, ya. Itu terhalang untuk mendapatkan warisan. Ini kan baru penghantar, Pak. Artinya kita harus memahami ternyata ilmu faraid penting, Pak. Ya mungkin kita harus paham tentang faraid, tapi taulah pengantar pentingnya ilmu faraid, sehingga ketika kita ada yang meninggal, segera tanya kepada orang yang tentang faraid untuk segera diselesaikan, ya. Kalau ingin belajar sendiri itu lebih bagus, ya, sehingga diselesaikan sendiri, Pak. Ini kudu sabar, Pak, ya. Belajarnya hitung-hitungan, Pak, ya. Ada yang lain? Cukup, ya, cukup. Demikian dari saya, kurang punya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.